fikih ya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu mara bahaya dan dijauhkan dari segala kesusahan. Sebelum memulai pembelajaran, kita biasa membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni ilma. Terus membaca surat An-Naba 1 sampai 20. Kalau yang bawa Quran boleh bawa dibuka Qurannya. Surat An-Naba 1 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bawa semua? Ada bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna as-siraja wahhaja wa anzalna minal mu'thirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Ya. Mudah-mudahan dengan dibacakan Al-Quran menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini pelajaran fikih melanjutkan dari pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita salah atau lupa di dalam sholat. Kali ini yang kita pelajari adalah sujud yang kedua, yaitu sujud tilawah.
Sujud tilawah yang dilakukan di dalam dan di luar sholat ketika membaca atau mendengar ayat sajdah, ya. Jadi syaratnya ketika membaca ayat sajdah di dalam Al-Quran, gitu, ya. Di antaranya secara pengertian sujud tilawah secara bahasa, arti tilawah adalah membaca. Jadi yang dimaksud dengan sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut dengan ayat sajdah. Ketika ayat sajdah itu dibaca, baik oleh yang membaca atau yang mendengarnya, disunahkan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat, gitu, ya. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Di dalam mushaf, ayat-ayat sajdah ditandai dengan tanda tertentu seperti tanda kubah, ya. Sujud tilawah ini adalah syaratnya ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Karena yang didengar dan dibaca ayat sajdah, sujud tilawah ini juga kadang disebut dengan sujud sajdah, gitu, ya. Karena memang sujud ketika membaca ayat-ayat sajdah. Jadi syaratnya itu saja, ketika membaca atau mendengar ayat sajdah, baik oleh diri kita sendiri yang bacanya atau yang dibacakan oleh orang lain, dengan tujuan kita adalah makhluk yang lemah, Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kurang lebih di dalam Al-Quran itu dari 30 juz itu hanya berapa ya? Ya, ada 15 ayat sajdah, gitu, ya. Jadi dalam Al-Quran yang 30 juz hanya ada 15 ayat sajdah atau 15 ayat saja yang kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Hukum dan dalil sujud tilawah. Hukumnya, melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila meninggalkannya. Tetapi dalam salat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya, gitu, ya. Kalau imamnya sujud tilawah, nah itu mah beda lagi. Maka yang di belakang, gitu, ya, itu wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau tidak mengikuti, berarti tidak taat kepada imam. Itu mah wajib hukumnya. Jadi wajib itu ketika memang sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat. Adapun wajibnya karena yang di belakang imam itu, gitu, ya, harus mengikuti atau makmum harus mengikuti terhadap imam. Kalau tidak mengikuti berarti bisa jadi sholatnya tidak sah karena tidak mengikuti imam. Apabila imam tidak sujud, maka makmum juga sebaliknya tidak boleh sujud sendirian.
imam membaca ayat sajdah gitu ya, makmum teh sujud aja sendirian, nah itu juga tidak boleh, berarti sudah melenceng dari sholat berjamaah. Tuh. Begitu ya. Jadi syaratnya itu. Sunnah hukumnya bila dilakukan dan tidak berdosa bila meninggalkannya. Tapi ketika di dalam sholat, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti imam melakukan sujud tilawah. Jadi posisinya sunnah kalau sendirian, wajib kalau memang ketika sholat berjamaah. Wajibnya bukan wajib melakukan sujud tilawahnya, tapi yang dimaksud dengan wajib itu adalah mengikuti imamnya, gitu ya. Tetap hukum asalnya sujud tilawah sunnah, tapi karena dilakukannya di sholat berjamaah, maka makmum itu wajib mengikuti imam, gitu ya. Dan sebaliknya, bila imam membaca ayat sajdah dan makmum tidak boleh melakukan sendirian sujud tilawah, padahal imam tidak melakukan sujud tilawah gitu. Jadi dasarnya tetap hukumnya sunnah, dan wajib itu apabila dalam sholat berjamaah, wajibnya apa? Wajibnya harus taat kepada imam. Imam sujud tilawah ya sujud, imam tidak sujud tilawah juga jangan melakukan sujud tilawah. Dalil sujud tilawah, dalilnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Ubaidillahi an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u suratul lati fiha sajdah wa yasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna makanan li maudihi jabhatihi. Dari Ubaidillah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca ayat Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Nanti kita bahas, nanti kita lihat surat apa saja yang ada ayat sajdahnya ya di akhir nanti. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya. Yuk, mangga kelas 8, so dulu. Kami pun ikut sujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Artinya ya sujud seperti biasa, seperti di dalam sholat. Itu dalil yang pertama, itu dari Ubaidillah dari Ibnu Umar. Yang keduanya Wan Umar radhiyallahu anhu. Kalau tadi dari Ibnu Umar, anaknya Umar. Nah ini sekarang dari Umarnya sendiri. Ya ayuhan nasu inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asoba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Rawahul Bukhari wa fihi innallaha ta'ala lam yakrid sujuda illa an-nasa'a wa huwa fil muwatta. Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai orang-orang, kita melewati bacaan ayat sajdah, ayat-ayat sujud, maka barang siapa sujud ia telah mendapatkan pahala, dan barang siapa tidak sujud tidak mendapatkan dosa. Diriwayatkan oleh Bukhari
dalam hadis itu disebutkan sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud kecuali jika kita menghendaki. Hadis itu termuat dalam kitab Al-Muwatta, gitu ya. Kalau ini Ibnu Umar mengatakan bahwa kami diperintah untuk sujud, maka siapa yang sujud, melakukan sujud, maka sungguh dia sudah cocok dengan sunnah Nabi. Adapun kalau tidak mau sujud tilawah, di sini maksudnya fala isma alaihi, maka tidak akan menjadi dosa, gitu ya. Kalau melakukan sujud tilawah ketika baca ayat sajdah berarti dapat pahala. Kalau tidak melakukan sujud tilawah itu tidak menjadi dosa, gitu ya. Adanya di kitab Al-Muwatta, kitab hadis Al-Muwatta, diriwayatkannya dari Imam Bukhari. Satu lagi, selain itu ada juga hadis riwayat Ibnu Umar. Nah, tadi Ibnu Umar yang pertama, sekarang yang ketiga pun dari Ibnu Umar, bahwa keadaan Rasulullah SAW melakukan sujud tilawah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi kepada keduanya, qala, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alainal Qur'an, membaca kepada kami semua Al-Qur'an. Fa idza marra bi sajdatin, apabila lewat dalam ayat sajdah, kabbaro wa sajada, kemudian takbir lalu bersujud, wasajadna ma'hu, dan kami pun ikut sujud bersama Nabi. Riwayat Abu Dawud. Nah, berarti ini Nabi melakukan sujud tilawahnya di luar sholat, gitu ya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca bagi kami Al-Quran. Jadi Nabi sedang membacakan Al-Quran ketika lewat ayat sajdah, lalu Nabi bertakbir dan sujud, maka kami pun ikut sujud bersama Nabi. Sujudnya apa? Membaca ayat Qurannya di luar sholat, tapi seolah-olah sujudnya dipimpin oleh Nabi, gitu ya. Karena memang yang membaca Al-Qurannya Nabi, dan para sahabat hanya mendengarkannya saja, maka Nabi bertakbir lalu sujud, dan kami pun ikut sujud bersama Nabi, ya. Sebab-sebab sujud tilawah, ya, sebelumnya sudah diulas. Sebab-sebab sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, gitu ya. Ada 15 ayat sajdah, ayat-ayat yang memang dianjurkan atau disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Semuanya hanya ada 15 ayat saja, gitu. Ya, doanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Nah, sebenarnya sudah cukup sampai wa quwwatihi. Tapi dalam hadis ini ditambah dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, riwayat Tirmidzi. Ya, ikuti bisa membacakan doa ini.
sajada wajhiya, yo, ya yang di sini sajada wajhiya, kelihatan, lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, artinya wajahku bersujud kepada Allah, zat yang menciptakannya, yang membukakan pendengaran dengan daya dan kekuatannya. Maha mulia Allah, sebaik-baiknya zat yang maha pencipta. Ya. Wasaqasamahu wa basarahu juga ada yang mengartikan dan membelah, wasaqasamahu dan membelah, samahu pendengarannya, wa basarahu dan penglihatannya. Jadi memang dalam tubuh kita ini, dalam kepala kita ini, asalnya sumbernya satu uratnya, tapi oleh Allah dibelah. Ada yang urat ke mata jadi bisa melihat, ada urat yang ke telinga jadi bisa mendengar. Padahal awalnya dari satu urat gitu ya. Sama Allah dibedakan, dibelah. Yang satu uratnya bisa melihat, yang satu lagi bisa mendengar gitu ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha mulia Allah, sebaik-baiknya zat yang maha pencipta. Jadi ini sebagai ayat untuk merenungi akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bisa membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Di antaranya itu Allah bisa membelah mana jalur yang memang bisa dapat melihat dan jalur memang yang dapat mendengar. Bahkan dalam kedokteran juga disebutkan antara zat yang zat bahan kuku dengan zat bahan rambut itu sama gitu ya. Tapi Allah tidak pernah terbalik, mana zat yang harus ke kuku dan mana yang harus ke menjadi rambut, padahal zatnya sama. Kalau manusia bisa saja jadi salah ya. Kalau Allah itu yang maha kuasa, tidak pernah ada manusia yang di kepalanya tumbuh kuku, tidak ada. Semuanya yang tumbuh adalah rambut. Tidak pernah ada manusia yang di kukunya malah tumbuh rambut. Yang muncul adalah kuku, padahal zatnya sama. Nah itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baiknya zat yang maha menciptakan gitu ya. Itu doanya. Silahkan kalian hafalkan doanya ini sampai hafal. Kalaupun tidak mau semuanya, cukup bihaulihi wa quwwatihi juga boleh, sudah pas gitu. Kalaupun mau semuanya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, itu juga tidak apa-apa ya. Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika sujud syukur itu sujud tilawah ya. Sujud tilawah maksudnya antara lain adalah niat melakukan sujud tilawah ya. Tentu dengan melakukan sujud tilawah itu adalah kita sudah mau berniat akan melaksanakan sujud tilawah. Dan niat itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita
Kalau tidak ada niat, ya tentunya segala perbuatan apapun itu tidak akan terlaksana kalau memang tidak didasari dengan niat. Cuma niat itu adanya di dalam hati. Di sini kalimatnya takbiratul ihram, tapi maksudnya bukan mengangkat tangan seperti takbiratul ihram di dalam sholat, tapi cukup membaca takbir Allahu Akbar. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. Jadi sujud hanya satu kali saja, tidak 2 kali atau 3 kali, tapi cukup satu kali. Begitu baca mendengar ayat sajdah, langsung takbir, langsung membaca ayat sajdah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Cukup satu kali sujud. Kalau sujud dalam sholat 2 kali. Kalau sujud kemarin apa? Sujud sahwi juga 2 kali. Tapi kalau sujud tilawah hanya 1 kali saja. Nah, kemudian setelah beres salam, ini karena diambilnya dari buku negeri ya. Ini ada kalimat salam, padahal tidak salam pun tidak apa-apa gitu ya. Karena yang ada salamnya itu hanya di sholat. Adapun sujud tilawah sebenarnya tidak usah salam. Cukup sujud, baca doa sujud tilawah, nah gitu ya. Setelah itu beres. Gitu. Lanjut. Syarat sujud tilawah. Syaratnya suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. Gitu. Di sini ini lebih baiknya begitu, bahwa harus suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian ataupun tempat sujudnya. Ya bersih aja lah, intinya bersih. Kedua, menutup aurat, tertutup auratnya. Ini juga menghadap kiblat, juga ini sifatnya sunnah. Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Syaratnya setelah membaca ayat sajdah. Jadi yang ada di syarat sujud tilawah ini kesemuanya adalah sesuatu yang memang sebaiknya seperti itu. Kalaupun tidak, gitu ya. Kalaupun tidak, itu tidak menjadi mengapa. Suci dari hadas dan najis ya sebaiknya seperti itu. Tapi tidak disunahkan, tidak dianjurkan untuk wudu dulu ketika membaca ayat sajdah langsung sujud. Itu juga tidak apa-apa. Cuma sebaiknya suci dari hadas dan najis, artinya sudah punya wudu. Kalaupun tidak, itu tidak apa-apa. Menutup aurat ya sebaiknya juga, masa lagi membaca ayat Al-Quran dalam keadaan tidak menutup aurat, pasti auratnya tertutup. Perempuan juga sama, kan memakai kerudung gitu. Tentunya itu sudah menutup aurat. Artinya makanya Islam itu tidak mengajarkan menutup aurat itu ketika sholat saja, tapi dianjurkan untuk menutup aurat itu dalam setiap hariannya itu. Menghadap kiblat juga bukan sesuatu hal yang mesti menghadap kiblat, tapi memang dianjurkan untuk menghadap kiblat. Gitu ya. Jadi intinya tetap setelah mendengar atau membaca ayat sajdah, intinya itu. Tidak usah wudu juga tidak apa-apa, tidak menghadap ke kiblat juga tidak apa-apa, gitu ya. Tata cara sujud tilawah.
Tata cara sujud tilawah terbagi kepada dua perkara, yaitu sujud yang memang dilakukannya di dalam sholat dan juga sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Adapun cara sujud tilawah di dalam sholat, yaitu apabila sholat sendirian. Ini caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat, langsung kita takbir untuk bersujud tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi tidak usah mengangkat kedua tangan. Kalau mengangkat kedua tangan namanya takbiratul ihram. Ini tidak, pokoknya membaca takbir seperti hadis yang ketiga tadi, bahwa Nabi melakukan sujud tilawah itu dimulai dengan membaca takbir, yaitu membaca Allahu Akbar. Langsung takbir untuk sujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Sholatnya sendirian, membaca ayat sajdah, langsung sujud, gitu ya. Setelah itu bangkit lagi untuk melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Kalau memang ayat sajdahnya berada di tengah-tengah. Tapi ada juga kan ayat sajdahnya ada yang di akhir, seperti di surat Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di akhir wasjud waqtarib, itu tepat berada di akhir surat. Nah, itu boleh dilakukan sujud tilawah, boleh juga tidak. Ada yang memang melakukan sujud tilawah tapi ditambah ayatnya. Setelah membaca surat Al-Alaq ditambah lagi baca surat An-Nas, sehingga sholatnya itu ya bisa melanjutkan lagi rakaat itu, gitu ya. Kedua, apabila dalam sholat berjamaah makmum wajib mengikuti imam. Ini jadi bukan wajib sujud tilawah itu, tapi wajib mengikuti imamnya. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Kalau sujud sendirian berarti sudah tidak mengikuti kepada imam, gitu ya. Kecuali kita tidak mengikuti imam itu apabila imam memang melakukan perbuatan yang memang tidak ada sunnahnya dari Nabi, gitu ya. Boleh tidak mengikuti imam. Kedua, sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, begitu selesai membaca ataupun mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah dengan bertakbir. Di sini ada seperti takbiratul ihram, tapi sebenarnya tidak seperti takbiratul ihram. Kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah, sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Nah, ini juga salam sebenarnya tidak sesuatu hal yang mesti dilakukan. Cukup sujud, setelah itu beres, ya. Ustaz ini mengambilnya dari buku negeri, ya, jadi banyak sedikit keliru, ya. Hikmah sujud tilawah. Hikmah yang dapat diambil setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah diantaranya adalah dihindarkan dari godaan setan, gitu ya. Kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca ataupun didengar.
Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Zat yang Maha Pencipta. Selanjutnya, menghindarkan diri dari sifat sombong dan angkuh pada sesama. Kemudian menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, Allah itu asalnya membuat satu jalur, setelah itu dipisahkan ke telinga dan ke mata. Ternyata jalur yang ke mata jalur ke mata bisa menjadi melihat, dan jalur yang memang ke kiri dan ke kanan itu bisa mendengar. Padahal jalurnya sama awalnya. Jadi itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaannya, dan banyak-banyak lagi ciptaan-ciptaan Allah yang mesti kita renungi dan sadar bahwa Allah itu Maha Besar dan Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sujud tilawah. Berarti kita taat terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Kita taat terhadap apa yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh yang mesti kita ikuti, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat-ayat sajdah, semuanya ada 15 ayat, gitu ya. Ada 15 ayat. Yang pertama ada di surat Al-A'raf ayat 7. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. Ayatnya, Innal ladina inda rabbika yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya. Ini sampai akhir ayat ya. Jadi adanya di akhir ayat. Gitu. Tandanya ada tanda seperti Ka'bah atau seperti sajadah, disimpannya di akhir ayat. Terkadang juga ada yang disimpannya di pinggir dalam Al-Quran, itu di pinggir halaman, di pinggirnya. Surat Al-A'raf ayat 26. Jadi sudah dikasih tanda. Tandanya adalah tanda seperti Ka'bah atau seperti sajadah, gitu ya, sebagai tanda bahwa itu adalah ayat-ayat sajdah. Ketika membaca ayat itu, maka dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah tanpa mesti berwudu terlebih dahulu, dan juga tanpa mesti menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Dengan ya secara langsung kita melakukan sujud tilawah. Surat ke-7 ayat 209. Ya, ini adalah juga posisinya berada di akhir surat. Ya, di surat Al-A'raf itu semuanya jumlah ayatnya ada 206, dan ini posisinya berada di akhir surat, gitu ya. Tandanya ada yang memang di akhir seperti ini, gitu ya.
Ada juga yang memang disimpannya di pinggir dari Al-Quran. Nah, ada tanda seperti kubah masjid ya. Ada belenong, ada kubah masjid. Tandanya bukan hiasan dalam Al-Quran, tapi tanda kita harus melakukan sujud tilawah, gitu ya. Bukan sujud sahwi, tapi sujud tilawah namanya. Kita tidak usah mesti wudu dahulu. Ketika kita mendengar atau membaca, langsung sujud tilawah. Dan juga memang dianjurkannya menghadap kiblat, tapi kalaupun tidak menghadap kiblat itu tidak apa-apa, karena memang bukan sujud dalam sholat. Yang kedua ada di surat Ar-Ra'd ayat surat yang ke-13 ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa bilaluhum bil ghuduwi wal asar. Surat Ar-Ra'd surat ke-13 gitu ya. Di celok-celok memang agak jauh. Tadi surat ke-7, sekarang surat ke-13. Ayatnya 15. Nah, kalau ini di tengah-tengah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Kalau kita lihat artinya, walillahi dan hanya kepada Allah, yasjudu bersujud, man fis samawati wal ardh, orang yang ada di langit dan ada yang di bumi, tau'an wa karhan, baik itu kemauan sendiri maupun karena terpaksa, gitu ya. Wa dilaluhum bil ghuduwi wal asar, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan juga pada waktu petang atau sore hari ya. Jadi ini menerangkan tentang dari makhluk Allah itu senantiasa bersujud gitu ya. Ada orang yang ada di langit, yang ada di bumi. Nah, dengan menunjukkan bahwa ada orang di langit dan di bumi, artinya di planet itu kan masuknya kepada langit. Jadi memang di langit pun ada kehidupan, ada manusia juga, gitu ya. Sehingga orang barat itu juga berkeinginan mau pindah ke planet, ke planet Mars, nah gitu ya. Mau pindah ke planet Mars. Nah, berarti menunjukkan bahwa di planet lain pun ada. Nah, termasuknya adalah orang yang ada di langit, wal ardi, dan ada yang di bumi, baik sujudnya terpaksa atau juga kehendak sendiri, dan mereka melakukan di waktu petang, di waktu sore, gitu ya. Selanjutnya ada di surat An-Nahl surat ke-16 ayat 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ada di surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-109. Wa yaghiruna lil adqani yaquluna
surat Maryam ayat 19, ada di surat Maryam surat ke-19 ayat 58. Ulaikal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyatihi Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina ila tatla alaihim ayatul rahmani kharru sujadahu wa bukiya. Surat Al-Hajj ayat ke-18. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was-samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was-sakhru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihimul adabu wa man yuhinillahu fama lahu mukram innallaha yaf'alu ma yasha. Ya, lalu sujud tilawah. Ketujuh surat Al-Hajj. Jadi di surat Al-Hajj ada 2 ayat. Yang pertama di ayat 18, yang keduanya ada di ayat ke-77. Jadi kalau nanti ada pertanyaan surat apakah yang ada 2 sujud ayat sajdahnya, jawabannya surat Al-Hajj gitu ya. Yang pertama ayat 18, yang kedua ayat ke-77. Ke-8 surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahum isjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Langsung kita melakukan sujud tilawah. Surat Al-An'am ayat 26. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Ke-10 surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian ke-11-nya di surat Shad ayat 24, 12, surat Fussilat atau surat Hamim Sajdah ayat ke-38, surat An-Najm ayat 62, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan terakhir ada di surat Al-Alaq ayat 19. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai di akhir ayat wasjud wa qarib. Setelah itu dianjurkan, disunahkan sujud tilawah ya. Jadi setelah kita memahami ketentuan dari sujud tilawah ini, ternyata syaratnya hanya itu. Ketika kita disunahkan dan dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah, yaitu ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Sujud lalu membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setelah itu beres ya. Itu saja. Jadi pembahasan yang intinya hanya itu.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan bisa di dalam sholat ataupun di luar sholat. Syaratnya ketika mendengar atau membaca ayat sajdah, takbir lalu membaca doa sujud tilawah, setelah itu beres. Itu kalau kemarin kalau sujud sahwi kan syaratnya apabila lupa jumlah rakaat, apabila lupa tidak tahiyat awal, apabila lupa kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat, baru sujud sahwi. Kalau dalam sujud sahwi ini syaratnya ketika membaca atau mendengar ayat sajdah bersatu, gitu ya. Tidak usah wudu dulu, tidak mesti suci, artinya tidak wudu pun tidak apa-apa, langsung melakukan sujud tilawah. Begitu. Bagaimana? Sudah paham? Untuk lengkapnya nomor 11 sampai nomor 15 bisa kalian cari, banyak ya media-media yang memang menuliskan tentang ayat-ayat sajdah. Di Al-Quran juga cetakan Arab itu kadang juga memuat ayat-ayat sajdah. Di akhir halaman dalam surat Al-Quran itu suka ada ayat sajdah, gitu ya. Seperti Al-Quran ini, gitu ya. Al-Quran ini juga ada di akhir suratnya, di akhir halaman-halaman itu ada 15 ayat sajdah di dalam Al-Quran, ada dicatat. Kalau Qurannya cetakan Arab, gitu ya. Berikut juga dengan doanya suka dicatat. Itu. Atau juga kalian bisa cari di Google juga ada, gitu ya. Kelengkapan ayatnya berikut juga dengan arti ayat-ayat tersebut. Tapi yang lebih enteng ada di Al-Quran cetakan Arab. Di akhir surat suka dicatat ada 15 ayat ayat sajdah di dalam Al-Quran. Begitu. Ada yang mau bertanya dahulu? Ada yang masih pusing? Ustaz, saya belum mengerti. Ya, silakan, boleh bertanya. Yang di sini paham? Ini siapa namanya? Rajan. Paham Rajan? Mengerti? Bisa bedakan sujud sahwi dengan sujud tilawah? Bisa ya? Ini siapa namanya? Hafid. Nah, Hafid bisa bedakan sujud sahwi dengan sujud tilawah? Hafid, Rajan. Belakang siapa? Belakang itu siapa namanya? Hafid juga. Ini Hafid. Ini Hafid apa? Hafid Ibrahim itu Hafid Muhammad. Oh, Muhammad Hafid. Nah, kalau ini Hafid Ibrahim itu Muhammad Hafid. Satu lagi siapa? Majin. Oh, Pati. Iya. Biasanya 5, tapi kalau ada 4 ya nggak apa-apa ya. Ya, yang lainnya ada yang mau bertanya? Mumpung waktunya masih ada 1 menit lagi, gitu ya. Gampang ya. Pokoknya sujud tilawah itu terjadi ketika membaca ataupun mendengar ayat sajdah.
Kalau tidak mendengar surat sajdah atau ayat sajdah, berarti tidak usah melakukan sujud tilawah. Ayat sajdah gimana pokoknya ayat sajdah dalam Al-Quran ada 15 ayat. Dan di dalam Al-Quran sudah dikasih tanda-tandanya mana ayat sajdah dan mana yang bukan. Yang 15 sudah ada tandanya, kalian mesti tahu tandanya, yaitu tandanya adalah yang seperti kubah masjid ya, di pinggir ayatnya atau di akhir ayatnya yang berkaitan dengan ayat sajdah. Ya gitu. Bukan tidak sehubungan dengan waktu yang memisahkan kita. Waktu sudah menunjukkan jam 9 dan ada jadwal selanjutnya dalam pembelajaran ini. Ustaz rasa kalian sudah paham mengenai sujud tilawah dan bisa membedakan dengan sujud sahwi yang kemarin kita bahas. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas satu lagi sujud, yaitu sujud syukur ya. Sujud syukur lebih mudah lagi, syaratnya lebih mudah lagi, lebih gampang lagi. Untuk lebih jelasnya kita tunggu di pertemuan berikutnya tentang sujud syukur. Sekian saja yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan semangat untuk senantiasa menimba ilmu, memperdalam ilmu, terutama ilmu agama yang dipakai dalam keseharian kita, baik itu ibadah mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sunnah. Sekian, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi